Selamat pagi keluarga besar GKI Salatiga. Senang sekali saya, Penatua Gita Astuti, boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022. Kita akan mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyapa Tuhan terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali bersama hadir dalam Saren Pagi ini untuk mengawali hari kami bersamamu dalam renungan pagi ini. Pimpinlah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merendahkan hati kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mengawali hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca bagian dari Injil Matius, tepatnya di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya, perikop kita berjudul Silsilah Yesus Kristus. Saya tidak akan membacakan perikop ini di sini, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara boleh menghentikan Saren Pagi ini sejenak untuk membaca perikop ini terlebih dahulu. Loh, ini gak salah nih kita baca silsilah Yesus Kristus gitu ya. Kita bisa belajar apa dari sini? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan materi yang dulu pernah disampaikan oleh Bapak Duncan Barlow di English Service beberapa tahun yang lalu ketika kami mengadakan ibadah Advent berbahasa Inggris. Tema kita hari ini adalah, untuk siapa sih Natal itu? Apakah Natal itu hanya untuk orang-orang baik saja? Seperti yang ada dalam lagu Santa Claus is Coming to Town, ketika dia membuat daftar anak-anak yang baik, anak-anak yang nakal gitu ya, supaya dia bisa mempersiapkan hadiah untuk anak-anak yang baik. Apakah Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang yang baik saja? Bagaimana perikop kita hari ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu? Mari kita coba untuk menggalinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam perikop silsilah Yesus Kristus itu ada 5 nama perempuan yang disebutkan. Padahal budaya zaman itu tidak menganggap penting perempuan. Laki-laki lebih penting gitu ya. Jadi di setiap silsilah biasanya disebutkan adalah nama laki-laki. Tapi kenapa dalam silsilah Yesus Kristus ini ada nama perempuan yang disebutkan? Mungkin Matius menganggap perempuan-perempuan ini sangat istimewa. Dan dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa Natal benar-benar hanya untuk orang-orang yang sangat istimewa. Mari kita lihat bagaimana istimewanya perempuan-perempuan ini yang tercatat di antara banyak laki-laki. Perempuan yang disebutkan pertama kali di ayat yang ketiga adalah Tamar. Tamar adalah menantu Yehuda, tapi kalau kita perhatikan, di situ disebutkan bahwa Yehuda adalah ayah dari Peres dan Zerah. Ini karena suami Tamar, anak sulung Yehuda, meninggal sebelum memiliki anak. Dan berdasarkan kebiasaan pada saat itu, saudara laki-lakinya yang lain harus bertanggung jawab untuk memberikan ahli waris bagi saudara laki-laki mereka yang telah meninggal. Namun setelah kematian anak kedua Yehuda, Yehuda menolak anak ketiganya untuk memenuhi tanggung jawab ini. Jadi Tamar harus menipu Yehuda agar mau tidur dengannya dengan berpura-pura menjadi pelacur. Sementara Yehuda harus mengakui bahwa apa yang dilakukan Tamar ini benar, sebab ia telah ditolak oleh keluarga suaminya, terutama oleh ayah mertuanya. Di sini Matius mencatat bahwa Tuhan menerima perempuan yang ditolak ini dan memilihnya untuk masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Natal adalah untuk mereka yang ditolak.
Perempuan yang kedua yang dicatat Matius adalah Rahab. Ini ada di ayat yang kelima. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Tapi dia mengetahui bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang kuat dan berkuasa dan akan menyerahkan Yeriko kepada orang Israel. Rahab bersedia untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan dia bukan hanya diselamatkan, melainkan menjadi bagian dari silsilah Yesus. Bagi sebagian orang, memiliki nenek moyang seorang pelacur adalah sesuatu yang sangat memalukan. Tapi Rahab menjadi pengingat bagi kita bahwa Natal adalah bagi orang-orang yang berdosa, bagi kita yang bukan orang baik, yang melakukan banyak kesalahan. Perempuan ketiga yang juga tercatat di ayat yang kelima adalah Ruth. Ruth berasal dari Moab. Jadi dia bukan orang Israel. Dia berasal dari luar Israel, tetapi dia memilih untuk mengikuti Allah Israel. Allah menerima Ruth yang berasal dari luar Israel dan memilih dia untuk menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Natal juga untuk orang luar, orang asing. Perempuan keempat tidak diberi nama, hanya diberitahukan di ayat yang ke-6 bahwa Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Menyebut Batsheba sebagai istri Uria bukan berarti bahwa Batsheba tidak layak memiliki nama sendiri, melainkan ini menggambarkan bahwa Batsheba sebagai istri Uria telah mengalami keadaan yang menyakitkan dalam perjalanan hidupnya. Ya, Batsheba melakukan perzinahan. Tetapi dengan siapa dia berzina? Dia berzina dengan Raja Daud. Daud adalah penguasa besar Israel dan kehendaknya tidak dapat ditentang. Uria suaminya dibunuh dengan instruksi Daud dan istri Uria ini menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan Daud. Penyebutan istri Uria menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan memilih korban dan yang dianiaya untuk menjadi bagian dari rencananya. Dengan fokus pada keluarga saat Natal, ada beberapa orang yang merasa tahun ini sangat menyakitkan karena mereka memiliki kenangan menyakitkan tentang keluarga mereka dan tentang perlakuan yang mereka derita. Kabar baiknya adalah Natal juga untuk orang-orang yang mengalami hal itu. Tuhan menyambut para korban dan yang dilecehkan, yang dianiaya, untuk menemukan harapan baru dan penyembuhan pada Natal kali ini. Perempuan kelima dan yang terakhir ada di ayat 16. Maria. Maria adalah seorang perawan muda yang mungkin saat itu berusia 15 atau 16 tahun, dan dalam budaya Yahudi pada masa itu, seorang perempuan seperti Maria tidak memiliki nilai atau kehormatan tertentu. Ia dianggap sangat tidak berdaya. Ketika kita merayakan kehadiran Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Yesus, kita ingat bahwa Tuhan memilih untuk menggunakan seorang perempuan yang tidak berdaya untuk mewujudkannya. Dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita di dunia ini, kadang-kadang kita merasa bahwa masalah-masalah yang ada di hadapan kita ini terlalu besar untuk dihadapi. Kita merasa sangat tidak berdaya. Namun kabar baiknya adalah Natal adalah bagi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan, untuk siapa sih Natal itu? Mungkin Matius mencatat nama-nama perempuan ini dalam silsilah Yesus Kristus untuk menunjukkan kepada kita orang-orang seperti apa yang dipilih Allah untuk digunakan dalam rencana penyelamatannya bagi umat manusia. Dengan merekam perempuan-perempuan ini,
Matius menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memilih untuk menggunakan orang-orang yang tidak memiliki segalanya, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang membutuhkan bantuan bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk orang-orang seperti inilah Natal ditujukan. Untuk orang-orang seperti inilah Yesus Kristus hadir di dunia ini. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditolak, orang berdosa, orang asing, orang luar, kita adalah korban kekuasaan dan keinginan orang lain, atau kita adalah orang yang lemah, maka Natal memang untuk kita. Natal adalah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena Tuhan ingin bertemu dengan kita dalam kebutuhan dan kehancuran kita. Natal adalah untuk kita semua yang menerima kenyataan bahwa Tuhan perlu masuk ke dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak, yang tidak dapat kita pulihkan sendiri. Dan dalam memulihkan hubungan ini, Tuhan juga membawa kesembuhan dan keutuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesediaan-Mu hadir di dunia ini Tuhan, untuk memulihkan hubungan kami dengan Allah yang rusak, yang tidak dapat kami pulihkan sendiri. Kami mengakui bahwa kesalahan kamilah yang merusak hubungan itu. Pelecehan dan penolakan yang kami alami juga telah merusak hubungan kami dengan orang lain, dan ini sering membuat kami merasa putus asa. Terima kasih ya Yesus, karena kehadiran-Mu di dunia ini membawa kami masuk ke dalam keluarga Allah. Ajar kami untuk percaya kepada-Mu dan percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib menghapuskan dosa kami dan mendamaikan kami dengan Allah. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk dapat menjalani hidup yang baru bersama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat menyambut kelahiran Yesus, selamat menyambut kehadiran Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati.